Oke, sekali lagi teman-teman bisa memperhatikan di sini bahwa di sini adalah high, low, lower high karena ada lower low, lower high karena ada lower low, ya. High, low, lower high karena ada lower low. Ya, lower high karena ada lower low. Kemudian break ke atas, perubahan arah harga atau change of character berubah menjadi higher high. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi analisis kita untuk chart andalan kita yaitu XAUUSD atau gold ya. Nah, di sini sudah ada analisis saya yang sudah saya share juga di grup Telegram saya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menikmati analisis, signal, edukasi secara gratis, silakan join di grup Telegram kita yang linknya sudah saya share di deskripsi. Ya, nah bagaimana cara membuat analisis seperti ini? Jadi analisis ini basicnya adalah market structure ya, yang dikemas menjadi sebuah technical yang disebut smart money concept atau SMC. Oke, nah untuk bisa bisa menjelaskan bagaimana cara menganalisis seperti ini, saya akan membuka chart yang masih clean ya, yang masih belum ada coretan. Oke, ini sudah ada. Kita cari yang belum ada coretannya atau kita hapus saja ya, karena ini hanya LP yang sering saya pakai untuk memberikan edukasi ya di grup Telegram saya. Oke, nah teman-teman, untuk memulai analisis perlu teman-teman ketahui bahwa kita harus menganalisis chart berdasarkan market structure mayornya dulu ya. Yang pertama, jadi pakai analisis mayor seperti itu ya. Nah, mayor itu kalau teman-teman tarik pada periode ini yang di layar ya, yang lain kita belum lihat, itu dia turun ke sini, lalu ke sini, lalu naik ke sini. Oke, nah berarti ini jatuhnya atau sebutannya adalah high, low. Ini hanya high. Kenapa hanya high? Karena high yang ini tidak dikonfirmasi oleh lower low. Nah, jika di sini ada lower low, misalkan seperti ini, maka ini sebutannya lower high lalu lower low, gitu ya. Tetapi kalau tidak ada lower low, maka sebutannya hanya high saja. Oke, kembali lagi ya, high, low. Yang ini adalah lower high kalau ada lower low, seperti itu ya. Jadi titik ini adalah lower high kalau ini lower low. Nah, sedangkan di sini tidak terkonfirmasi lower low. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti ini sebutannya hanya high, ini hanya low. Lalu yang ini higher high di dalam minor structure ya, atau structure minor. Ini hanya higher high di dalam minor saja, tetapi ini lower high di dalam mayor structure-nya. Seperti itu ya. Kemudian turun ke sini ya, berhasil membreak area low yang ini, yang tadi ya. Jadi low ini berhasil di break. Nah, ini sebutannya adalah break of structure atau BOS ya, break of structure, seperti itu. Nah, setelah berhasil bos ke bawah sini ya, bahkan bosnya bukan sampai di sini saja, bahkan sampai ke bawah sini, gitu ya, sampai ke bawah sini. Tetapi bisa kita gambarkan ke sini saja karena di sini ada structure minornya ya. Tetapi kalau teman-teman fokus kepada mayor, maka mayornya adalah sampai di bawah sini. Oke ya, di situ mayornya, sedangkan minornya sampai di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah menganalisa ada bos, berarti kita bisa asumsikan mayornya adalah bearish, seperti itu ya. Mayornya adalah bearish. Maka yang terjadi adalah price-nya naik. Lalu kita bisa ambil sell posisi di sini ya, dengan tujuan lower low lagi atau kelanjutan structure, gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang ini di break ya.
titik yang ini tidak menutup kemungkinan akan di break oleh price itu sendiri. Nah, kenapa di break nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi di sini di breaknya karena kita memiliki konsep Wyckoff akumulasi ya. Jadi Wyckoff akumulasi seperti itu. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu Wyckoff akumulasi, silahkan join saja ke grup Telegram saya. Grup Telegram kita yang sudah saya share, linknya ada di deskripsi. Ya, di situ saya memberikan edukasi secara gratis, signal gratis, lalu ada juga konsultasi secara gratis, analisis semuanya secara gratis. Seperti itu. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan akan terjadi break. Kenapa akan terjadi break? Karena berdasarkan dengan Wyckoff akumulasi, di sini harusnya memang di break. Ya, tanda-tandanya sudah ada, nanti saya jelaskan. Oke, tetapi berdasarkan market structure, harapannya adalah membentuk lagi lower low. Seperti itu ya. Nah, ini enaknya menggunakan SMC bahwa di mana misalkan sebuah titik atau strukturnya di break ya, atau teman-teman katakanlah misalkan sell dan kena SL ya, berarti itu perubahan arah harganya. Jadi SL itu tidak dipandang sebagai kerugian tetapi sebagai keuntungan karena kita mengetahui bahwa arah harga sudah berubah, setupnya sudah berubah, maka kita bisa lakukan posisi yang lain juga ya, mencari setup yang sudah berubah itu. Seperti itu. Nah, setelah menganalisa seperti ini, maka yang kita lakukan adalah sell posisi di sini harusnya ya. Oke, tetapi posisinya hanya scalping. Seperti itu. Kenapa hanya scalping? Ya karena ada tanda-tanda yang sudah menunjukkan bahwa memang ini harusnya naik. Seperti itu. Semuanya hanya pertanda karena tidak ada analisis yang 100% win rate-nya gitu ya. Oke, setelah itu ini berarti secara mayor masih bearish. Oke, maka kita lihat secara minor. Oke, secara minor. Nah, secara minor kita hapus dulu yang ini. Oke, ya, karena teman-teman sudah mengetahui bahwa mayornya masih bearish. Ya, mayor dalam periode ini ya. Sekali lagi saya tegaskan dalam periode ini. Bukan dalam periode lebih besarnya gitu, karena ya periode ini hanya ini yang kita analisis ya di dalam time frame 1 jam dengan periode yang ada di layar gitu ya. Oke, kemudian untuk minornya bisa kita lihat di sini ya, ke sini ya, bisa ke sini, lalu ke sini lagi, lalu break ke sini. Oke, berarti di sini telah terjadi break of structure low ya, berarti sebutannya boss. Ya, tetapi bosnya di dalam minor, maka bisa kita namakan bos misalkan minor ya, MN misalkan itu bos minor, biar kita tahu ini hanya minor structure-nya. Oke, kemudian setelah itu price kembali ke atas dan membreak lagi area high yang ini. Oke, maka di sini bisa kita namakan dengan change of character atau CHOCH, tetapi secara minor juga ya. Katakanlah minor simbolnya MN ya, kalau misalkan mayor katakanlah MJ misalkan ya, minor dan mayor. Oke, setelah itu berarti kita sudah mengetahui ada codes atau ada change of character, maka price-nya akan berubah arah. Dan setelah harusnya turun ya, yang kita harapkan adalah sell dan lower low lagi, ternyata price-nya naik ya, price-nya naik, bahkan naiknya sampai sana ya, berarti higher high. Oke, maka sebutannya dari sebelah kiri adalah high low lower high karena ada lower low, lower high karena ada lower low, dan higher high. Oke, sekali lagi teman-teman bisa memperhatikan di sini bahwa di sini adalah high, low lower high karena ada lower low, lower high karena ada lower low ya, high low lower high karena ada lower low ya, lower high karena ada lower low. Kemudian break ke atas, perubahan arah harga atau change of character berubah menjadi higher high. Oke, setelah higher high terkonfirmasi lagi bullish structure, turun ke sini membentuk higher low, kemudian higher high. Ya, kenapa higher low-nya di sini? Ya karena posisi low atau periode analisis sebelum ini ya,
kita gambarkan, yaitu titik ini, kemudian titik yang ini. Seperti itu ya. Ini periode analisis untuk sementara waktu. Ya, anggap yang sebelah kanan ini belum ada ya, hanya sampai sini. Kemudian turun ke sini, berarti ini hitungannya higher low. Kenapa higher low? Bukan karena low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya, tetapi karena ada higher high. Ya, terkonfirmasi bullish structure di dalam minornya. Berarti ini kita sebut dengan BOS atau BOS minor lagi gitu ya. Biar teman-teman tidak kebingungan ketika mengambil keputusan untuk entry. Ini BOS minor. Kemudian jangan lupa juga di sini juga ada BOS minornya ya. Di sini ada BOS minor juga. Gitu ya. Jadi nah, seperti ini kurang lebih analisisnya. Berarti dengan asumsi ini bahwa kita sudah mengetahui posisi minor yang sekarang sedang menuju ke atas. Ya, berarti sesuai dengan analisis awal atau plan awal bahwa secara mayor ini bearish, harusnya naik ke sini untuk membentuk lower high menjadi lower low. Ya, itu secara structure ya. Nah, seperti itu. Berarti strukturnya harus ke sana untuk melanjutkan structure bearish, tetapi bisa saja strukturnya membreak area ini. Maka secara mayor dia sudah berubah ya, dari high low lower high, karena ada lower low dia membreak higher high. Maka selanjutnya setelah perubahan ini turun membentuk higher low dan higher high. Seperti itu ya. Gampang ya teman-teman, simple ya. Ya, itu kalau kita menggunakan technical smart money concept dengan basic market structure. Jadi teman-teman nggak perlu menghafal-hafal candle ya, nggak menghafal pola ya, tidak perlu repot-repot menghafal ya teman-teman. Pahami konsepnya saja secara structure ya. Tidak perlu menghafal bentuk candle, menghafal pola ya. Seperti itu ya. Ini kehebatan dari smart money concept. Nah, berarti kita sudah mengetahui secara minor yang sedang naik ini adalah low high, higher low karena ada higher high. Maka yang terjadi adalah secara mayor harusnya dia turun ke sana untuk kelanjutan structure, tetapi tidak menutup kemungkinan break ke atas untuk pembalikan structure mayor. Ya, tetapi secara minor yang terjadi adalah low high, higher low, higher high, maka dia harusnya turun ke sini ya, atau koreksinya membentuk higher low lagi untuk higher high lagi. Seperti itu ya. Berarti kalau ada dua arah seperti ini teman-teman, kita tinggal menentukan entry kita. Misalkan kita entry sell di sini untuk mengambil area mayor ya, mayor lower high menuju ke mayor lower low. Kalau kelanjutan structure dengan SL di atas dari high structure sebelumnya. Gitu ya. Atau teman-teman bisa tunggu dia turun ke bawah sini, lalu teman-teman buy lagi untuk mengambil scalping buy. Seperti itu ya. Maka teman-teman cara entry-nya juga cukup mudah. Ada banyak cara entry dari smart money concept. Ada order block, ada buy side liquidity, sell side liquidity, dan lain-lain ya. Banyak sekali cara entry-nya. Maka saya harap teman-teman bisa belajar smart money concept, dan kalau ingin belajar silakan klik link di deskripsi untuk join ke grup Telegram kita ya. Di sana kita jelaskan semuanya secara gratis, semua yang kita sajikan secara gratis, seperti itu ya. Nah, kurang lebih cara menganalisis smart money concept dasarnya sudah saya jelaskan di sini secara umum ya, secara garis besarnya, bahwa yang kita analisis sebelum menentukan entry adalah market structure mayornya, lalu kita lihat minornya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman kebolak-balik, terbalik-balik cara menganalisis market ya. Jadi menganalisis market itu harus struktural, harus jangan sampai kebolak-balik, mayor jadi minor, minor jadi mayor, lalu akhirnya bingung sendiri. Seperti itu ya.
Oke, kemudian menyinggung sedikit tentang perkataan saya sebelumnya bahwa kenapa market itu akan naik ke sana berdasarkan Wyckoff akumulasi. Nah, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Saya buat video secara khusus terpisah supaya teman-teman bisa lebih memahami bagaimana siklus dari Wyckoff itu sendiri. Ya, tetapi kalau teman-teman mau mendalami lebih dalam, sekali lagi saya ulangi, silakan join ke grup Telegram kita yang kita sajikan semuanya di dalamnya secara gratis. Oke, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau teman-teman mendukung channel saya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat mendapatkan informasi update dari video-video saya. Oke, cukup sekian, terima kasih dan salam sukses.